Halo semuanya, video kali ini kembali saya akan membahas corporate action dari salah satu perusahaan yang akan membagikan dividen, yaitu bagi dividennya sebesar 400 juta US dollar. Apa sahamnya? Adaro Energy atau kode saham ADRO. Apakah menarik dengan adanya sentimen ini? Nah, akan saya ulas di video kali ini, di mana ADRO yang akan bagian dividen 400 juta US dollar. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya take video ini saat kondisi market belum buka, tanggal 19 Desember jam 8.41. Oke, ini Adaro. Terus kalau kita lihat ya, mana ya? Oke, ini beritanya, simak jadwal dividen interim. Kalau kita lihat Adaro secara profil perusahaan, historikalnya corporate action dividen, mereka memang sering bagi dividen 2 kali, di tengah tahun RUPS dan juga di akhir tahun atau dividen interim. Kalau kita lihat labanya, laba tahun ini itu turun drastis ya dibandingkan tahun lalu. Memang terlihat dari harga coal juga yang turun ya, Oke. Sini ya dividen interimnya senilai 40 juta US dollar ya. Terus alokasi dividen itu sekitar 33% dari raihan laba bersih 30 September. Sayangnya dividen per sahamnya belum diungkapkan dengan rinci. Rencana pembagian dividen interim tahun buku periode ini sesuai dengan keputusan direksi. Oke, dengan come date itu di tanggal 28 Desember. Jadi di akhir, hampir mirip kalau nggak salah ya dengan IPCC ya. Videonya nanti akan saya taruh di belakang tentang IPCC juga akan bagian dividen. Oke. Kalau kita hitung berdasarkan laba sekarang lah, kurs sekarang ya, USD to EDR itu 15.500. Oke, 15.500 tadi 400 juta US dollar. Kalau kita hitung ya, 400 juta US dollar ya, juta kali 15.500 itu juta miliar 6,2 triliun. Kita bagi dengan jumlah lembar saham 31,99. 3199 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini akan bagi dividen sekian 193,81 atau 193 lah ya. 193 dengan harga sekarang itu 2510. Dividen yieldnya senilai 7%. 7% ini termasuk besar dan ini baru dividen interim gitu. Dan kalau kita lihat ya, dividen payout ratio ya, historikalnya tuh 60% mereka bagi dividen. Nah, ini udah bagi dividen 33% dari laba. Jadi masih ada 33%-nya lagi kalau hal itu terjadi. Jadi tambah 193 lagi ya. Jadi 193 kali 2 ya 386. Kalau kita hitung dengan harga sekarang, nah dividen yield-nya 15%. Tuh kalau mereka bagi dividen 386. Oke, itu ya. Apakah mungkin dengan 386 kita hitung ya di laba sekarang. Laba sekarang kan 860 tambah 6247 tambah 5770. 18 triliun. Kita bagi dengan 31,99. Labanya tuh 590. 590 ini laba belum total ya. Laba sampai kuartal ke-3 gitu. Nah ini sangatlah make sense kalau mereka bagi dividen 300 lebih ya. Itu dengan asumsi ya labanya kuartal 4-nya 0 lah. Itu masih mungkin lah. 386 ya, 386 dibagi 590. Nah itu 65%. Itu belum ditambah kuartal keempat. Nah kuartal keempat menurut saya 4 triliun 5 triliun tuh dapat harusnya laba dari Adaro. Jadi potensi bagi dividennya di atas 200 untuk akhir tahun, untuk RUPS itu sangatlah make sense, besar lah dan besar. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya, Adaro ya bergerak di sentimen ini ya.
Video sebelumnya kemarin saya membahas saham-saham yang dilego oleh asing, salah satunya Adaro. Dengan adanya sentimen dividen ini mungkin akan naik ya, mungkin akan naik, cuman saya nilai tidak akan melebihi dari ya 2750 lah. Lebih 2650 itu lumayan berat sih menurut saya ya. Nah, kenaikannya kan sekian lah, 6%. Nah, jadi potensi buat naik jebol di atas 2750 menurut saya masih ada, tapi mentok aja terus turun lagi gitu. Tapi kalau naik di atas 2800 itu menurut saya agak berat ya untuk Adaro sendiri. Gitu sih, apalagi ini udah di dekat demand area, terus ngelihat kenaikan laba kenaikan harga sejak 2020 itu sudah naik kencang. Jadi waktunya Adaro untuk turun itu make sense sih. Cuman yang sangat menarik adalah bagi dividen yang sudah punya perusahaannya sejak dulu, ini menarik banget. Ya. Jadi kalau punya saham batubara saat 2020 ya sampai sekarang ya menurut saya hold aja sih, hold aja terus, main dividen aja sih. Main bagi dividen dan mereka kan rutin bagi dividen 2 kali ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya, dengan adanya sentimennya memang positif ya. Memang positif, tapi untuk naik di atas 2750 agak berat sih kalau saya melihat ya untuk Adaro sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang Adaro yang bagian dividen interim 400 juta US dollar atau senilai 193 per lembarnya. Ya let's say 200 lah ya kalau kita hitung-hitung. Menurut saya lumayan besar, tapi ini dividen batubara, dividen yield sekian itu menurut saya wajar. Rata-rata perusahaan bagi batubara juga membagikan yang dividen interim yang besar juga. Jadi itu apakah menarik menurut Bapak Ibu dan teman-teman, boleh tulis di kolom komentar. Dan kembali lagi, keputusan buy atau sell atau wait and see ya kembali lagi ke keputusan masing-masing. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang video kali ini tentang Adaro yang bagi dividen interim senilai 400 juta US dollar. Oke, see you on the next video. Bye bye.